demokrasi kita dalam 10 tahun ini merosot drastis, bahkan dibandingkan dengan Malaysia yang tadinya di bawah kita tuh. Itu Jokowi hanya 5 tahun menaikkan 2 kali lipat utang negara dan utang BUMN. Oke, saya masih bersama Kaisar dan Sekjen tadi Manusia Merdeka, Kerajaan Manusia Merdeka atau Kekaisaran Manusia Merdeka. Ini kalau Kaisar sama Raja itu lebih keren Kaisar katanya ya, Bung? Atau sama aja? Kaisar. Kaisar lebih keren ya. Kaisar tuh boleh istrinya banyak, adipati tuh uangnya banyak. Oh begitu ya. Tapi kalau ngomong istri banyak jangan nggak perlu kaisar. Orang dari kampung Anda yang bisa bikin yang nggak lulus SD bikin itu masalah keberanian. Oh keberanian. Bukan bukan. Anda mau nyindir Bung Rocky Gerung ya? Kesempatan ada keberanian kurang. Iya. Dan katanya orang semakin pintar itu semakin banyak makin banyak pertimbangan itu makin mengurangi keberanian gitu ya. Karena orang pintar kan biasanya banyak pertimbangan gitu. Ya, kita lanjutkan ya soal supaya kita objektif. Tadi visinya, visi Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin itu tadi maju, berdaulat, mandiri dan gotong royong. Nah, sekarang misinya ini. Misinya ada meningkatkan kualitas manusia Indonesia, struktur ekonomi yang produktif dan mandiri, pembangunan yang merata dan berkeadilan, mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. Yang kelima, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. Sampai 5 dulu deh, gitu. Evaluasi Anda dari 5 hal tadi, kira-kira sampai seberapa jauh? Karena tadi Anda nyebut 9, Anda menyebut 3, gitu ya. Saya pikir tadi 9 dari skala 100. Ternyata 9 dari skala 10 gitu ya. Tinggi tuh. Bohongnya. Bohong. Oke, iya. Oke. Nah, dari beberapa poin tadi jangan ngomongan aja deh kalau poinnya 9 dan poinnya 3 kan pasti rendah semua. Menurut kita evaluasi dari sisi mengapa hal itu semua tidak terwujud atau tidak tercapai gitu. Bung, saya dulu deh. Saya nggak paham juga, siapa tuh Jokowi juga udah lupa itu. Misinya udah lupa visi misinya. Lupa visi misinya karena dan orang lupa itu nggak ada hukumnya loh. Dia lupa karena begini. Saya melihat bahwa ada mental Pak Presiden kita ini sekarang sudah merasa rakyat, bangsa dan negara yang butuh dia. Dari mana kesimpulannya seperti itu? Karena kenapa? Dia seenaknya membuat apapun yang tidak terkait dengan janji-janjinya. Oh, oke. Itu hipotesa saya. Jadi saya salah satu yang paling menonjol soal pindah ibu kota ya. Pindah ibu kota, melemahkan KPK, macam-macam. Jadi kalau melemahkan KPK itu bagian yang menurut Anda kebalikan. Jadi makanya saya bilang sekarang. Ya kan gitu. Ya sama dengan utang, tidak akan impor pangan. Jadi saya bilang ini orang ini sudah. Jadi saya nggak mau mengevaluasi tuh karena nggak ada gunanya. Ini nggak usah baca lagi ya. Karena dia Jokowi juga nggak tahu lagi tuh. Nggak tahu lagi karena apa yang dilakukan sekarang kan sama sekali SDM unggul apa yang anggaran APBN-nya nggak naik kok. Anggaran untuk pendidikan nggak ada pengaruhnya, nggak ada sama sekali gitu. Jadi bertolak belakang semua dari sisi anggaran, dari sisi implementasi yang diucapkan, dari sisi janji-janji, dari kegiatan hari-hari, nggak ada kaitannya lagi dengan visi misi dia. Nah itu kan saya katakan orang ini ya mungkin kerajaan-kerajaan yang muncul itu mencontoh bahwa dia juga sudah kayak raja gitu. Jadi raja itu bebas-bebas saja. Pak Jokowi sekarang bebas-bebas saja kok apa-apa maunya. Nah, rakyat juga nggak ini, jadi dokumen tertulis sudah nggak ada gunanya lagi bagi dia. Oke. Bung Rocky, menurut Anda mengapa target-target itu nggak bisa tercapai? Saya kira misinya dia nggak pahami kan. Karena itu kita mesti cari misi alternatif dari Raja Purworejo. Itu misinya jelas kan. Apalagi yang Sunda. Sunda itu dahsyat ya. Itu menjadikan Bandung gitu. Sebagai pusat peradaban dunia itu, pusat pemerintahan dunia ya itu. Ya justru itu kan kehadiran mereka justru membuat harapan baru pada publik tuh. Hope itu penting itu ya. Iya, jadi ada semacam dilema sebetulnya. Kita mau hujat mereka, padahal justru mereka yang bisa kasih kita harapan.
Berdaulat artinya tundukkan bahkan PBB ke dalam wilayah Sunda Empire tuh kan. Bukan sebaliknya tuh ngemis-ngemis ke negara tetangga tuh. Gagah banget ini ya. Tapi saya tertarik tadi soal isu lingkungan tadi kan. Di situ selalu janji ada sustainable development. Tapi sustainability dari ide sustainable development dibatalkan oleh Omnibus Law kan. Dibatalkan oleh perintah presiden supaya jangan halangi investasi itu. Jadi soal AMDAL ya jangan terlalu ketat itu. Lo justru itu membatalkan misinya sendiri. Jadi artinya dari awal dia nggak tahu apa artinya misi kan. Jadi kata misi aja dia kurang paham. Mungkin beliau perlu belajar pada tadi empire ini. Nah, mumpung Anda ngomong Omnibus Law dan juga empire, kan ada yang sekarang lagi digegerin bahwa seorang gubernur bisa memecat bupati, kepala Depdagri bisa memecat, Mendagri bisa memecat gubernur kan gitu ya. Dan ini kan sebenarnya dua hal yang bertentangan karena mereka kan ini satu adalah ditunjuk, yang satu dipilih oleh rakyat, tapi bisa dipecat. Gitu. Ya itulah paradoks dari pemimpin yang nggak tahu konsep demokrasi, nggak tahu konsep elektoral, nggak tahu konsep pertanggungjawaban hierarki birokrasi segala macam kan. Jadi asal omong aja. Dan itu yang membuat demokrasi makin lama memburuk karena nggak ada kepastian. Dipilih tapi kemudian dipecat oleh orang yang tidak memilih dia tuh, hanya karena hierarki di dalam jabatan gitu kan. Saya baca indeks demokrasi Indonesia yang dikeluarin oleh The Economist, Intelligence Unit itu. Demokrasi kita dalam 10 tahun ini merosot drastis, bahkan dibandingkan dengan Malaysia yang tadinya di bawah kita tuh. Jadi kita disalib oleh Malaysia tuh. Sementara orang berupaya untuk menerangkan Pak Jokowi sedang membangun demokrasi itu. Loh, Pak Jokowi datang ketika Indonesia sudah demokratis kan. Logikanya kita bertanya kenapa justru demokrasi menurun di era Jokowi. Termasuk kebebasan pers. Kebebasan pers, terus tadi hak asasi manusia. Ya hak asasi manusia apalagi itu. Udah ratusan kali di depan istana tuh payung hitam di situ, tapi Presiden buta warna nggak bisa lihat bahwa itu payung hitam itu adalah tanda protes terhadap janji hak asasi manusia nggak dia bisa penuhi kan itu. Tapi kan ada juga janji yang terpenuhi. Kasusnya Novel Baswedan sudah ada tersangkanya. Kok ketawa semua? Kok ada orang ketawa semua? Itu tersangka hasil sketsa. Sketsa baru. Ya, yang tersangka sketsanya. Oke. Jadi kalau ke Bang Said dulu saya mungkin mau ngomong soal kemandirian, terutama berkaitan dengan BUMN. Ini ternyata banyak BUMN yang berguguran ini ya. Dan kalau kita dengar ceritanya serem-serem ini dananya pada lari nggak jelas. Saya pikir bulan Juli Bung Her sudah menanyakan itu ke saya dan saya menyatakan dulu bahwa akhir tahun sampah-sampah di bawah karpet yang disembunyikan itu pasti tidak bisa ditutupi lagi. Dan faktanya sudah terbuka dan ini saya pikir ini baru sampah-sampah kecil, akan terbuka sampah-sampah yang lain yang agak besar. Jangan nakut-nakutin ini. Bukan, faktanya memang seperti itu. Jiwasraya sama ini udah serem loh sama Sabri ini. Nah, itu adalah puncak gunung esnya yang saya yakin yang terkait itu puluhan, mungkin di atas 50 BUMN yang terkait Jiwasraya. Itu mungkin sekitar di atas 50. Ya, jadi ini agak was-was. Makanya saya dulu katakan ini sedang mencuci piring, tapi bagus juga. Yang ngotorin dia juga. Sekarang dia mencuci piringnya. Mereka sedang membuktikan bahwa visinya Said Didu itu benar soal BUMN. Anda tesis Anda tentang bulan Maret itu akan menjadi puncak masih? Saya masih menyatakan karena ini kan begini. Saya katakan kenapa akhir tahun itu sampah-sampah terbuka di bawah karpet itu adalah karena itu adalah masalah cash flow. Tapi pada saat Maret itu masalah neraca. Masalah neraca ini sudah menganggap betul-betul dan ini pasti semua BUMN akan dibuka neracanya. Neracanya secara ini. Jadi begini, yang terjadi itu adalah uang secara formal habis dan uang informal juga tidak ada. Karena ini tangan Allah sedang bekerja juga nih. Itu padi kemarau panjang, baru nunggu panen, nanam.
nanam 1 bulan, 2 minggu datang banjir. Itu harus nanam ulang lagi. Jadi rakyat ini betul-betul kehabisan kehabisan modal, terus bersamaan dengan naiknya pengeluaran. Gas 3 kilo naik, BPJS naik, listrik naik, semua naik. Jadi, sementara mereka butuh modal untuk menanam kembali padi-padi mereka. Jadi kira-kira panen muncul kira-kira itu Mei. Nah, dulu selalu terselamatkan kita itu APBN kita, karena penerimaan negara itu nggak ada di awal tahun. Tapi rakyat panen, sehingga ekonomi bangkit. Aman lah ya. Aman. Ini ketemu nanti uang formal tidak ada, kemudian harga naik, sementara panen tidak ada. Itu perkiraan saya. Nah, dan pemerintah juga nggak punya kantong cadangan sama sekali untuk menutupi APBN, dan mulai bulan itu adalah cicilan utang BUMN yang sekarang, dulu utang BUMN ditinggalkan SBY itu sekitar 2014 itu 2.200 triliun. Sekarang ini mendekati 6.000 triliun. Bahkan ada data menyatakan 7.000 triliun. Kalau dulu kan krisis itu kan ketika muncul utang swasta dan utang pemerintah ketemu ya. Kalau sekarang ini utang pemerintah sendiri cukup besar. Utang pemerintah besar sekali. Bayangkan itu dua-duanya BUMN dan pemerintah ini. Selama 73 tahun Indonesia merdeka, itu Jokowi hanya 5 tahun menaikkan 2 kali lipat utang negara dan utang BUMN. Hebat dong. 5 tahun. Ya. Saya kira itu prestasi kan. Harus dicatat sebagai prestasi.